Hidup ini adalah sebuah pertandingan sepak bola. Setiap orang yang lahir adalah pemain yang baru memasuki lapangan, yang siap untuk bertanding. Sama seperti dalam sepak bola, kita tidak selalu tahu apa yang akan terjadi, tapi kita punya tujuan yang jelas, mencetak gol dan memenangkan pertandingan. Hidup dimulai dengan sebuah tendangan kick-off, di mana kita masih belajar, meraba-raba, dan belum tahu arah mana yang harus ditempuh. Dalam tahap awal ini, seperti pemain muda di lapangan, kita masih mencoba memahami posisi kita. Apa peran kita di dunia ini? Apakah kita akan menjadi penyerang yang agresif, pembuat keputusan di lini tengah, ataukah pelindung di lini pertahanan? Setiap tindakan yang kita lakukan sejak kick-off menentukan langkah berikutnya. Sebuah keputusan kecil, seperti arah tendangan pertama, dapat mengubah keseluruhan permainan. Psikologi modern menyebut ini sebagai butterfly effect, atau efek kupu-kupu, di mana satu tindakan kecil bisa memicu perubahan besar dalam kehidupan seseorang. Sama seperti dalam sepak bola, satu kesalahan kecil bisa menyebabkan tim kehilangan bola, sementara satu momen cerdas bisa membuka peluang besar. Dalam hidup, setiap orang memiliki waktu untuk belajar, tetapi ada momen di mana kita harus membuat keputusan cepat. Seperti pemain yang harus menendang bola dengan presisi dalam hitungan detik, kita juga sering dihadapkan pada pilihan-pilihan yang menentukan nasib. Filosofi ini menggambarkan bahwa hidup bukan tentang terus-menerus mencari kesempatan yang sempurna, tetapi lebih kepada mengambil peluang di setiap kesempatan yang datang. Jadi, ketika peluit pertama berbunyi dalam hidup kita, itu adalah tanda bahwa perjalanan panjang baru saja dimulai. Apa yang kita lakukan setelah itu, bagaimana kita membaca permainan, dan bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang di sekitar, akan menentukan apakah kita akan sukses atau jatuh di sepanjang pertandingan. Dan yang pasti, seperti dalam sepak bola, kita harus terus bergerak karena bola kehidupan tidak akan berhenti hanya untuk menunggu kita siap. Dalam sepak bola, setiap pemain memiliki posisi dan perannya masing-masing, begitu juga dalam kehidupan. Ada penyerang, gelandang, bek, dan kiper. Masing-masing punya tanggung jawab, namun semuanya harus bekerja sama untuk meraih kemenangan. Begitu juga kita di dunia ini, setiap orang memiliki posisi dan peran yang harus dimainkan. Secara psikologis, memahami peran diri kita adalah bagian penting dari perkembangan. Menurut teori Erik Erikson, perkembangan identitas seseorang dimulai sejak kecil dan terus berkembang seiring waktu. Sama seperti dalam sepak bola, kita harus memahami kekuatan dan kelemahan diri. Apakah kita seseorang yang senang mengambil risiko seperti penyerang atau lebih suka menjadi pelindung seperti defender? Namun, berbeda dari sepak bola, hidup tidak memberikan garis peran yang kaku. Di berbagai momen, kita mungkin harus berubah posisi, seperti gelandang yang harus membantu pertahanan atau kiper yang harus bergerak maju. Ini adalah bagian dari fleksibilitas yang diperlukan dalam hidup. Kita harus siap menghadapi perubahan, dan kadang peran yang kita pilih di awal tidak selalu menjadi peran kita selamanya. Dalam filsafat, konsep ini dikenal sebagai panggilan hidup. Kita semua lahir dengan potensi yang berbeda-beda, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menyelaraskan diri dengan tim di sekitar kita, baik itu keluarga, teman, atau masyarakat. Sama seperti pemain sepak bola yang tak bisa memenangkan pertandingan sendirian, dalam hidup kita perlu bekerja sama dan berkolaborasi. Kunci utama dalam memahami posisi kita adalah mengenali kelebihan dan keterbatasan diri. Seseorang yang terus memaksakan diri menjadi penyerang padahal lebih cocok sebagai bek hanya akan menghadapi frustasi. Dalam hal ini, filsuf seperti Aristoteles berbicara tentang pentingnya keseimbangan atau mesotes, di mana setiap orang harus menemukan jalan tengah antara ambisi dan kenyataan. Dengan menemukan posisi yang tepat, kita bisa mengoptimalkan potensi dan berkontribusi dengan maksimal untuk tim kehidupan kita. Hidup adalah soal penempatan yang tepat. Kita harus memahami kapan menyerang, kapan bertahan, dan kapan harus menjadi pendukung bagi orang lain. Sama seperti di lapangan, kolaborasi dan komunikasi adalah kunci untuk meraih kemenangan bersama. Setiap tim sepak bola yang sukses memiliki strategi dan taktik yang jelas. Tanpa rencana, bahkan tim dengan pemain berbakat bisa kehilangan arah. Dalam kehidupan, kita juga perlu strategi, rencana yang memandu tindakan kita di tengah ketidakpastian. Seperti pelatih yang menentukan formasi, kita perlu menata tujuan hidup dan cara mencapainya. Dalam psikologi, konsep ini berkaitan dengan goal setting theory.
Menetapkan tujuan yang jelas dan realistis adalah langkah pertama dalam menjalani hidup dengan arah yang pasti. Sama seperti formasi 4-4-2 atau 3-5-2 dalam sepak bola, kita juga bisa membuat formasi hidup kita, membagi prioritas antara pekerjaan, keluarga, dan hobi. Ketika kita tidak memiliki tujuan, kita seperti tim yang hanya berlari tanpa arah, berharap keajaiban datang. Namun, tidak cukup hanya memiliki tujuan. Kita juga harus fleksibel dalam menyesuaikan taktik. Di dalam sepak bola, strategi bisa berubah di tengah permainan. Tim mungkin mulai dengan formasi menyerang, tapi ketika situasi menuntut, mereka harus bertahan. Begitu pula dalam hidup, kita harus tahu kapan menyerang dengan penuh semangat untuk mencapai sesuatu, dan kapan menahan diri, memperbaiki kesalahan, atau bahkan mundur sementara untuk mencari strategi yang lebih baik. Filsafat eksistensialisme mengajarkan bahwa manusia memiliki kebebasan penuh untuk menentukan arah hidupnya. Tapi dengan kebebasan itu, datang tanggung jawab. Seperti pemain yang memilih apakah akan menggiring bola ke depan atau mengoper ke teman, kita juga harus siap menghadapi konsekuensi dari setiap keputusan. Tindakan kecil kita, meski tampak sepele, bisa memengaruhi jalannya pertandingan. Dalam hidup, strategi tidak hanya tentang meraih kemenangan yang cepat. Seperti dalam sepak bola, kemenangan sejati seringkali datang dari proses panjang, konsistensi, dan kesabaran. Taktik kehidupan mengajarkan kita untuk bermain pintar, tidak selalu tergesa-gesa mencari hasil instan, melainkan menikmati proses dan belajar dari setiap tantangan. Di tengah permainan kehidupan ini, kita perlu bersikap adaptif. Jika kita terus-menerus menggunakan taktik yang sama, tanpa melihat situasi, kita bisa dikalahkan oleh kehidupan. Fleksibilitas, belajar dari kesalahan, dan kemampuan untuk berubah arah adalah kunci untuk meraih sukses dalam jangka panjang. Setiap tim sepak bola membutuhkan seorang kapten, sosok yang bukan hanya memimpin, tetapi juga menjadi inspirasi bagi rekan-rekannya. Dalam kehidupan, kita semua adalah kapten bagi diri kita sendiri. Kita bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil, arah yang dituju, dan bagaimana kita menghadapi tantangan. Namun, menjadi kapten dalam hidup bukan hanya tentang memimpin diri sendiri, tetapi juga bagaimana kita mempengaruhi orang lain di sekitar kita. Dalam psikologi kepemimpinan, ada konsep transformational leadership. Pemimpin yang mampu menginspirasi dan memotivasi timnya untuk mencapai lebih dari yang mereka pikirkan. Dalam hidup, kita juga bisa menjadi kapten yang baik dengan menjadi sumber inspirasi bagi orang lain, melalui sikap, tindakan, dan integritas. Kapten sejati bukanlah seseorang yang selalu berbicara keras, tetapi seseorang yang memimpin dengan memberi contoh. Kapten dalam sepak bola tidak hanya bertanggung jawab atas dirinya sendiri, tetapi juga bagaimana ia mempengaruhi dinamika dalam tim. Mereka harus mampu membaca situasi di lapangan, mengambil keputusan cepat, dan seringkali menjadi jembatan komunikasi antara pelatih dan pemain. Begitu pula dalam kehidupan, kita perlu paham situasi, menilai pilihan yang ada, dan berani membuat keputusan. Menjadi kapten berarti berani memimpin bahkan di saat orang lain ragu. Filsuf Jean-Paul Sartre pernah mengatakan bahwa kita dikutuk untuk bebas. Kebebasan ini menempatkan kita sebagai pemimpin bagi kehidupan kita sendiri, dengan semua tanggung jawab yang datang bersama pilihan-pilihan itu. Seperti kapten yang tidak bisa lari dari tanggung jawabnya di lapangan, kita pun tidak bisa menghindar dari tanggung jawab atas hidup kita sendiri. Kepemimpinan dalam hidup juga membutuhkan empati. Kapten yang baik tidak hanya berpikir tentang kemenangan pribadi, tetapi juga memastikan seluruh tim berkembang maju bersama. Dalam konteks kehidupan, ini berarti kita tidak hanya fokus pada diri sendiri, tetapi juga berperan dalam mendukung orang lain. Seorang kapten memahami bahwa kemenangan tim adalah kemenangan bersama, dan hal yang sama berlaku dalam kehidupan. Kebahagiaan dan keberhasilan yang sejati datang ketika kita turut membantu orang lain mencapai impian mereka. Menjadi kapten di lapangan kehidupan adalah tentang keberanian, tanggung jawab, dan kemampuan untuk mengarahkan diri di tengah tekanan. Terkadang, kita akan merasa tertekan oleh ekspektasi, tetapi seorang kapten tahu bahwa tekanan itu adalah bagian dari perjalanan untuk meraih kemenangan. Dalam setiap pertandingan sepak bola, pasti ada tim lawan yang siap menghadang. Tugas mereka adalah mencegah kita mencetak gol, dan seringkali mereka menjadi penghalang terbesar dalam perjalanan menuju kemenangan. Begitu juga dalam hidup, kita akan selalu menghadapi tantangan.
baik berupa kesulitan eksternal maupun hambatan internal yang siap menghalangi jalan kita. Kuncinya adalah bagaimana kita menghadapi tim lawan dalam kehidupan ini. Secara psikologis, tantangan adalah bagian alami dari kehidupan. Teori resilience menjelaskan bahwa individu yang mampu bangkit dari kesulitan adalah mereka yang memiliki ketangguhan mental dan kemampuan beradaptasi. Seperti pemain bola yang tidak menyerah meski skor sedang tertinggal, kita juga harus tetap berjuang, meskipun terkadang hidup tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Namun, penting untuk memahami bahwa dalam kehidupan, terkadang lawan tidak selalu berbentuk musuh nyata. Tantangan terbesar kadang datang dari dalam diri kita sendiri. Ketakutan, keraguan, dan perasaan tidak mampu. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan segala hal yang terjadi di luar diri kita, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita meresponnya. Seperti seorang bek yang menghadapi penyerang, kita harus tetap tenang, fokus, dan tidak panik ketika menghadapi tekanan. Dalam sepak bola, pemain yang panik di bawah tekanan sering membuat kesalahan yang fatal. Begitu pula dalam hidup, jika kita membiarkan ketakutan atau tekanan menguasai diri, kita akan cenderung membuat keputusan yang buruk. Kita perlu melatih diri untuk tetap tenang di saat-saat sulit, tetap berpegang pada rencana, dan percaya bahwa setiap tantangan dapat diatasi dengan strategi yang tepat. Tantangan dalam hidup seringkali datang dalam bentuk ketidakpastian. Sama seperti kita tidak bisa selalu memprediksi strategi lawan di lapangan, kita juga tidak bisa memprediksi semua hal yang akan terjadi dalam hidup. Filosofi eksistensialisme mengingatkan kita bahwa hidup itu penuh ketidakpastian, dan itulah yang membuatnya bermakna. Sama seperti pemain sepak bola yang terus beradaptasi dengan perubahan permainan, kita juga harus fleksibel dan siap menghadapi apapun yang akan datang. Tantangan hidup adalah bagian dari perjalanan. Setiap kali kita berhasil mengatasi sebuah rintangan, kita semakin kuat, semakin bijaksana, dan semakin siap menghadapi pertandingan berikutnya. Dalam sepak bola, kemenangan yang diperoleh setelah perjuangan keras selalu terasa lebih nikmat. Begitu juga dalam hidup, kesuksesan yang diraih setelah melewati berbagai tantangan akan terasa lebih memuaskan dan bermakna. Sepak bola adalah olahraga yang paling bergantung pada kerjasama. Bahkan tim dengan pemain paling berbakat sekalipun tidak akan berhasil jika mereka tidak bisa bekerja sama. Dalam kehidupan, konsep yang sama berlaku. Kita tidak bisa mencapai tujuan besar sendirian. Kerjasama dan sinergi dengan orang-orang di sekitar kita adalah kunci untuk meraih keberhasilan. Dalam psikologi sosial, ada istilah social cohesion yang merujuk pada kekuatan ikatan antara anggota tim. Ketika anggota tim saling percaya dan memiliki tujuan yang sama, mereka lebih mungkin untuk bekerja sama secara efektif. Dalam hidup, membangun hubungan yang baik dengan orang lain, baik di lingkungan kerja, keluarga, maupun komunitas, adalah langkah awal untuk menciptakan sinergi. Ketika kita saling mendukung dan memahami satu sama lain, kita dapat menghadapi tantangan dengan lebih baik. Filsafat komunikasi juga menggarisbawahi pentingnya dialog terbuka. Seperti pemain yang harus saling berkomunikasi di lapangan untuk menjalankan strategi, kita juga perlu berkomunikasi dengan jujur dan terbuka dalam hubungan kita. Ini menjadikan saling pengertian dan mencegah kesalahpahaman yang dapat mengganggu kerjasama. Dalam hidup, mendengarkan orang lain sama pentingnya dengan berbicara. Keterampilan mendengarkan menjadikan kita memahami cara pandang orang lain dan menemukan cara untuk berkolaborasi dengan lebih baik. Sinergi bukan hanya tentang menggabungkan kekuatan, tetapi juga mengakui kelemahan masing-masing. Dalam tim, setiap pemain memiliki keahlian dan kekurangan. Seorang gelandang mungkin tidak sekuat bek dalam bertahan, tetapi bisa menjadi pengatur permainan yang hebat. Dalam hidup, kita perlu menyadari bahwa kita tidak bisa melakukan segalanya sendiri. Mengakui kelemahan kita dan mencari bantuan dari orang lain adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Dalam konteks hidup, kerjasama juga berarti berbagi keberhasilan dan kegagalan. Seperti di lapangan, ketika tim menang, semua merayakan kemenangan bersama. Begitu juga ketika tim kalah, semua merasakan beban yang sama. Ini menciptakan rasa solidaritas yang mendalam dan memperkuat ikatan di antara kita. Saat kita berbagi pengalaman baik dan buruk, kita memperkuat hubungan dan menciptakan rasa komunitas yang membantu kita bertahan dalam waktu-waktu sulit. Menjadi bagian dari tim yang kooperatif juga meningkatkan motivasi. Ketika kita melihat rekan-rekan berjuang dan berkontribusi, kita terinspirasi untuk melakukan hal yang sama. Ini adalah kekuatan sinergi.
Ketika setiap individu memberikan yang terbaik, hasil akhirnya bisa jauh melampaui harapan. Dengan kerjasama yang baik, kita bisa menciptakan hasil yang tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga seluruh tim. Dalam hidup, penting untuk menyadari bahwa keberhasilan bukan hanya milik satu orang, tetapi merupakan hasil kolaborasi yang solid. Di lapangan sepak bola, momen-momen kritis seringkali diwarnai dengan tekanan tinggi, seperti tendangan penalti di menit terakhir atau pertandingan yang menentukan nasib tim. Dalam kehidupan, kita juga menghadapi tekanan yang serupa, baik dari pekerjaan, hubungan, maupun ekspektasi sosial. Kunci untuk mengatasi momen ini terletak pada kemampuan kita untuk mengelola emosi. Secara psikologis, pengelolaan emosi adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengatur perasaan kita dalam berbagai situasi. Ketika tekanan meningkat, kita bisa merasakan cemas, takut, atau bahkan marah. Namun, seperti seorang kiper yang harus tetap tenang saat menghadapi tendangan lawan, kita juga perlu belajar untuk mengendalikan emosi agar tidak mengganggu keputusan kita. Filsafat Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan semua hal yang terjadi di luar diri kita, tetapi kita bisa mengontrol reaksi kita terhadap situasi tersebut. Ini berarti, ketika kita menghadapi tekanan, kita perlu mengambil napas dalam-dalam, merenungkan situasi, dan merespon dengan cara yang konstruktif. Dalam hidup, belajar untuk tidak bereaksi secara impulsif sangat penting untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pengelolaan emosi juga melibatkan kemampuan untuk tetap fokus pada tujuan kita. Seperti pemain yang harus memusatkan perhatian pada bola meskipun ada sorakan penonton, kita juga harus menghindari distraksi yang dapat mengganggu konsentrasi kita. Membuat daftar prioritas dan menetapkan tujuan jangka pendek dapat membantu kita tetap berada di jalur yang benar saat tekanan mulai meningkat. Selain itu, dukungan sosial juga berperan besar dalam mengelola emosi. Ketika kita merasa tertekan, berbicara dengan teman atau anggota keluarga dapat memberikan perspektif baru dan mengurangi beban emosional. Dalam tim, seorang kapten sering menjadi tempat curahan hati bagi rekan-rekannya. Dalam hidup, kita juga perlu mencari dukungan dari orang-orang terdekat ketika kita menghadapi kesulitan. Penting untuk diingat bahwa mengelola emosi bukan berarti menekan perasaan kita. Menyadari dan menerima perasaan kita adalah langkah awal untuk mengatasi tekanan. Seperti pemain yang mengalami kegagalan, kita harus memberi diri kita waktu untuk merasakan kesedihan atau kekecewaan, lalu melanjutkan langkah dengan semangat baru. Dengan belajar mengelola emosi, kita tidak hanya bisa menghadapi tekanan dengan lebih baik, tetapi juga tumbuh sebagai individu yang lebih resilient. Kita bisa memanfaatkan pengalaman ini untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan berikutnya. Dan yang terpenting, kita bisa menjadi inspirasi bagi orang lain di sekitar kita yang mungkin juga berjuang dengan tekanan yang sama. Setelah selesai pertandingan sepak bola, biasanya ada sesi evaluasi untuk menilai performa tim. Ini adalah momen penting di mana para pemain dan pelatih menganalisis apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Dalam hidup, refleksi adalah langkah yang sama pentingnya untuk pertumbuhan dan pengembangan diri. Tanpa merenung dan belajar dari pengalaman, kita akan terus mengulangi kesalahan yang sama. Dalam psikologi, refleksi diri adalah proses di mana individu merenungkan tindakan dan keputusan mereka untuk memahami dampaknya. Dengan merenungkan pengalaman kita, baik yang positif maupun negatif, kita bisa mengenali pola, mengidentifikasi kekuatan, dan menentukan area yang perlu diperbaiki. Seperti pelatih yang meninjau rekaman pertandingan, kita perlu melihat kembali setiap fase kehidupan kita untuk memahami langkah yang tepat ke depan. Filsafat pragmatisme mengajarkan bahwa pengalaman adalah guru terbaik. Setiap kegagalan dapat menjadi pelajaran berharga jika kita bersedia untuk belajar dari situ. Misalnya seorang pemain yang gagal mengeksekusi tendangan bebas, kemudian bisa menganalisis kesalahannya dan berlatih lebih keras agar tidak mengulanginya. Dalam hidup, kita juga harus bersikap terbuka terhadap kritik dan saran dari orang lain. Ini akan membantu kita memperbaiki diri dan terus berkembang. Refleksi juga membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita. Dalam proses ini, kita bisa menemukan nilai-nilai dan tujuan hidup yang sesungguhnya. Pertanyaan seperti, apa yang ingin saya capai, atau apa yang membuat saya bahagia, dapat membantu kita mengarahkan langkah ke depan dengan lebih jelas. Tanpa refleksi, kita bisa terjebak dalam rutinitas yang tidak memuaskan. Selain itu, penting untuk mengingat bahwa setiap pengalaman, baik yang sukses maupun gagal, adalah bagian dari perjalanan hidup kita.
Filsafat eksistensialisme menggarisbawahi bahwa kita menciptakan makna dalam hidup melalui pengalaman kita. Menghadapi tantangan dan belajar dari setiap momen, membantu kita membangun narasi hidup yang lebih kaya dan bermakna. Refleksi juga dapat menjadi sarana untuk bersyukur. Ketika kita merenungkan perjalanan yang telah kita lalui, kita bisa menghargai setiap langkah, termasuk tantangan yang membuat kita lebih kuat. Seperti tim yang merayakan kemenangan setelah perjuangan panjang, kita juga harus merayakan setiap pencapaian sekecil apapun. Dengan melatih diri untuk refleksi secara teratur, kita dapat mengembangkan mindset pembelajar, sebuah sikap yang terbuka terhadap perubahan dan pengembangan diri. Ini akan memberi kita kekuatan untuk terus maju, meskipun menghadapi kesulitan, dan membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik dari waktu ke waktu. Dalam sepak bola, ketahanan mental seringkali menjadi pembeda antara tim yang menang dan yang kalah. Ketika situasi menjadi sulit, seperti tertinggal skor atau menghadapi cedera, tim yang memiliki mental kuat dapat bangkit dan berjuang kembali. Dalam hidup, ketahanan adalah kualitas yang sama pentingnya untuk menghadapi berbagai rintangan dan tantangan yang akan datang. Ketahanan secara psikologis didefinisikan sebagai kemampuan untuk pulih dari kesulitan dan beradaptasi dengan perubahan. Seperti pemain yang terus berlatih meskipun menghadapi kegagalan, kita juga perlu mengembangkan kemampuan untuk bangkit kembali ketika menghadapi kemunduran. Dalam hidup, hal ini bisa berarti belajar dari kesalahan dan menggunakan pengalaman tersebut sebagai batu loncatan untuk maju. Filsafat stoikisme menekankan pentingnya mengendalikan reaksi kita terhadap peristiwa luar. Dalam menghadapi kesulitan, kita perlu tetap tenang dan fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Ini bukan berarti menekan perasaan, tetapi lebih kepada memilih bagaimana kita merespon situasi yang sulit. Mental yang kuat terbentuk dari sikap optimis dan keyakinan bahwa setiap tantangan bisa diatasi. Untuk membangun ketahanan, kita juga perlu melatih diri untuk berpikir positif. Dalam situasi yang menekan, menjaga perspektif yang optimis dapat membantu kita melihat peluang di balik setiap kesulitan. Seperti pemain yang percaya bahwa mereka masih memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan, kita juga harus percaya bahwa kita bisa mengatasi rintangan yang ada. Dukungan sosial juga memainkan peran penting dalam membangun ketahanan. Ketika kita memiliki jaringan orang-orang yang mendukung, baik teman, keluarga, atau rekan kerja, kita merasa lebih kuat dan lebih mampu menghadapi tantangan. Dalam tim, komunikasi yang baik dan saling mendukung menciptakan atmosfer yang positif, membantu setiap anggota merasa lebih percaya diri. Kemandirian emosional juga merupakan aspek penting dari ketahanan. Ini berarti kita tidak bergantung sepenuhnya pada orang lain untuk mendapatkan validasi atau dukungan. Kita perlu belajar mengenali kekuatan dan nilai diri kita sendiri. Seperti pemain yang tidak takut untuk mengambil risiko meskipun ada tekanan dari luar, kita juga harus berani mengambil langkah meskipun dalam situasi sulit. Dengan mengembangkan ketahanan mental, kita tidak hanya siap menghadapi kesulitan, tetapi juga lebih mampu meraih tujuan jangka panjang. Ketika kita bisa bangkit dari setiap kegagalan, kita menjadi lebih kuat dan lebih siap untuk tantangan yang akan datang. Ketahanan adalah tentang memahami bahwa setiap perjalanan penuh dengan lika-liku. Dan seperti dalam permainan sepak bola, setiap pemain harus siap menghadapi segala kemungkinan dan tetap berjuang hingga peluit akhir berbunyi. Kehidupan ini memang seperti permainan sepak bola, di mana kita harus menjalani berbagai fase, dari latihan hingga pertandingan, dari kemenangan hingga kekalahan. Setiap bagian dari perjalanan ini memberikan pelajaran berharga yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menghadapi dunia. Dalam momen-momen tersebut, kita belajar untuk menghargai proses bukan hanya hasil akhir. Pertama, kita belajar tentang tujuan. Dalam sepak bola, setiap tim memiliki visi dan misi yang jelas, mencetak gol dan memenangkan pertandingan. Dalam hidup, menetapkan tujuan yang jelas membantu kita tetap fokus dan termotivasi. Ketika kita tahu apa yang ingin dicapai, setiap langkah meskipun sulit tapi menjadi lebih berarti. Kedua, kerjasama dan kolaborasi adalah kunci. Seperti dalam tim, di mana setiap pemain memiliki peran penting, kita juga harus memahami peran kita dalam kehidupan. Memupuk hubungan yang sehat dan saling mendukung akan memperkuat posisi kita dalam menghadapi tantangan. Ini mengingatkan kita bahwa tidak ada yang bisa kita capai sendirian. Dukungan dari orang-orang terkasih adalah salah satu kekuatan terbesar kita. Selanjutnya, mengelola emosi dan tekanan adalah keterampilan penting yang harus kita asah. Di lapangan,
Ketenangan dan konsentrasi saat menghadapi tekanan sangat penting. Begitu juga dalam hidup, kemampuan untuk tetap tenang dan berpikir jernih di tengah situasi yang sulit akan membawa kita menuju keputusan yang lebih baik. Refleksi dan pembelajaran dari pengalaman adalah hal yang tak ternilai. Setiap kegagalan dan keberhasilan membawa pelajaran yang berharga. Dengan merenungkan pengalaman kita dapat mengidentifikasi apa yang perlu diperbaiki dan apa yang sudah baik. Ini adalah bagian dari proses menjadi individu yang lebih baik. Terakhir, ketahanan mental adalah kualitas yang membedakan. Dalam perjalanan hidup, kita pasti akan menghadapi rintangan. Namun, mereka yang mampu bangkit kembali, belajar dari kesalahan, dan terus berjuang adalah mereka yang akhirnya akan meraih tujuan mereka. Ketahanan adalah tentang memahami bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh. Saat kita melangkah maju, ingatlah bahwa setiap hari adalah pertandingan baru dengan peluang baru. Seperti dalam sepak bola, kita akan terus berlatih, belajar, dan berkembang. Kunci untuk menjalani hidup dengan baik adalah tetap bersemangat, bersyukur atas setiap pengalaman, dan tidak pernah berhenti berusaha, meskipun kadang harus jatuh bangun. Dengan begitu, kehidupan kita akan menjadi lebih dari sekedar perjalanan. Ia akan menjadi permainan yang penuh makna, di mana kita semua adalah pemain yang berusaha memberikan yang terbaik di lapangan kehidupan ini. Mari terus melangkah, terus belajar, dan nikmati setiap momen dan prosesnya.